I can't believe you've done this. Oh. Sudah hari Kamis guys, dan kita akan segera masuk ke leg Eropa. Dan pertama-tama kita akan ke Italia, daerah Emilia Romagna. Balapan di Imola untuk Emilia Romagna Grand Prix. Dan kemungkinan besar akan menjadi balapan terakhir F1 di Imola untuk saat ini. Karena mungkin suatu saat kita akan balik lagi ke sini, atau siapa tahu ada miracle tiba-tiba perpanjang kontrak untuk di bulan-bulan ini ya kan. Anyway, seperti yang gue bilang tadi, sudah hari Kamis dan saatnya gue membahas prediksi-prediksi gue untuk Emilia Romagna Grand Prix 2025. Oke, seperti biasa, gue bahas dulu pole sitter dan pemenang untuk balapan ini. Lagi-lagi walaupun ada beberapa tim membawa update ke balapan ini, gue rasa McLaren akan tetap merajai track ini dan mungkin gue akan bilang Oscar Piastri yang akan dapat pole position, tapi Lando Norris yang bakal menang. Anda lagi? Ya, saya lagi pasti akan muncul. Iya, gue tahu, gue selalu ngejinx Lando menang di video-video prediksi ini, dan sampai sekarang tiap kali gue prediksi Lando yang menang, gagal menang mulu dia. Tapi ada alasan kenapa gue naruh dia sebagai pemenang balapan ini. Karena kalau kalian lihat dari penelitian terdahulu, Lando selalu strong di track ini dengan selalu meraih podium di 3 balapan sebelumnya. Plus, dia juga sempat mencium bau-bau kemenangan itu musim lalu, tapi sayangnya telat panas saja. Sehingga tahun ini, gue rasa bisa jadi tahun di mana Lando gak hanya meneruskan tren bagus itu di Imola, tapi juga meraih kemenangan pertamanya di sini dan kemenangan keduanya musim ini. Dan dapat momentum ya. Jarak poin dia ke Oscar soalnya udah 17 poin, dan jika dia nggak hati-hati, dia bisa terus tertinggal. Tapi gue yakin, dia bisa lah ngejar dan ngerebut momentum itu dari Oscar. Jangan ketawa-ketawa dulu kalian, ingat teori Saipul 2019. Jangan pernah meremehkan pembalap manapun, karena di saat pembalap itu diremehkan, dia bisa mengalahkan jagoan kalian dan membuat kalian menangis. Jadi gue nggak akan meremehkan Lando bakal terus struggling. Malah di beberapa balapan terakhir, sebenarnya secara pace dia tuh setara atau bahkan unggul sedikit dari Oscar. Sayang aja, banyak blundernya dan itu yang harus dia kurangin. Untuk prediksi kedua, lagi-lagi gue akan prediksi Ferrari. Nah, dan saat terakhir kuda poni kita di Imola dan di home race mereka untuk saat ini. Dan katanya mereka mau bawa update besar, tapi ada juga sumber yang bilang mereka cuma bawa update minor. Hadeh, ini tim. Tapi gimana prediksi gue untuk mereka di sini? Well, gue akan go bold lagi-lagi dengan mereka bahwa salah satu pembalap mereka akan nge-split duo McLaren di balapan nanti. Ya, kalian ngetawain gue lagi. Ya, gue tahu mereka di Miami kemarin benar-benar bela kacau banget, dipantatin Williams, dan mengingat Max dan Mercedes juga lagi kenceng-kencengnya, bakal susah emang mereka untuk ngalahin mereka, apalagi nge-split duo McLaren ya kan. Tapi percayalah sama miracle jika kalian mau miracle itu datang. Lagi pula, update walaupun minor bisa berpengaruh lumayan besar lah, karena ingat teori Kartono 2020. Update berlebihan gak menjamin mobil bakal terupgrade, malah bisa aja sama aja atau lebih parahnya lagi malah nurun. Jadi update kecil tapi perlahan tuh bisa jadi taktik yang menyelamatkan musim 2025 Ferrari. Tapi ingat juga, jangan terlalu pede. Ingat, ini Scuderia Ferrari yang kita bicarakan yang emang selalu terkenal dengan kelucuan-kelucuannya. Bukan Ferrari Hypercar itu, mah ganas, bahkan lucu lagi. Prediksi ketiga tentunya gue nggak akan meninggalkan tuan rumah satunya lagi yang berasal dari Bologna, yang merupakan daerah Emilia Romagna juga, yaitu Andrea Kimi Antonelli. Anak usia 18 tahun yang gacor di Miami kemarin dengan meraih pole position di sprint shootout dan menjadi pembalap F1 termuda yang pernah meraih pole di format apapun, tentu sedang dalam tren positif menuju leg Eropa ini. Apalagi balapan pertamanya itu di rumah ya kan. Kimi, gue akan prediksi bahwa dia akan kembali meng-out-qualified George Russell di Emilia Romagna Grand Prix ini, dan kemungkinan besar bakal qualify top 3 lagi. Toto Wolff sendiri bilang bahwa tunggu dulu, Kimi mungkin raih pole di Miami. Dan kita juga masih belum ke track-track yang dia kenal nih, salah satunya Imola. Jadi expect Kimi untuk terus memberikan kita kejutan-kejutan lainnya di leg Eropa ini. Akan sangat gue tunggu lah dek. Mari kita lihat apa yang Anda bisa berikan ke kita semua ini. Dan untuk race mungkin ya kurangnya pengalaman itu bakal kena lagi di dia. Dan kemungkinan besar dia bakal nurun jamaah di race. Tapi hey, one lap pace, jangan pernah meragukan dia cuy. Emang ini orang makin hari makin bikin tetangganya tuh ngomelin anak-anaknya ya kan. Lihat tuh Kimi, usia 18 tahun udah bisa balapan di F1 udah dapet pole. Tapi mah, kan aku juga bisa balapan di F1. F1 24 maksudnya. Nah sekarang prediksi keempatnya nih. Pembalap yang pastinya akan menjadi pusat perhatian ya.
yaitu si Ono, Franco Colapinto, yang akan menjalani debutnya di Alpine menggantikan Jack Doohan. Franco sendiri memiliki beberapa kenangan bagus di Imola tahun lalu, khususnya di F2 di mana dia menyalip sesama reserve driver di Alpine, yaitu Pollaro, untuk kemenangan di last lap. Yang dimana harus gue akui overtake ini keren, tapi karena buzzer-nya yang terus nge-milk overtake ini, makin kesini makin overrated asli. Oke, jadi bagaimana Franco akan tampil di Imola? Ini merupakan track di mana dia tuh punya kenangan bagus banyak ya, sehingga itu bisa jadi mood dan confidence boost pastinya menuju balapan pertama bersama tim kesayangan gue ini. Tapi jangan expect berlebihan dulu dah, dan gue akan prediksi Franco akan menjadi weekend yang bersih, tapi untuk poin mungkin nggak, tapi tipis lah di kisaran posisi ke-11 atau posisi ke-13 paling. Dia gue prediksi akan langsung cukup ketat GP dengan Pierre, atau malah bisa aja langsung out qualified dia. Tapi ya mobil A525 itu emang rada mediocre juga musim ini, kadang bagus, kadang jelek. Yang pasti weekend ini bakal menjadi weekend yang menarik untuk Alpine, mengingat Franco cuma punya jatah 5 balapan. Yang dimana Alpine udah menjunjung tinggi keadilan ya, semua pembalap mungkin bisa dapat jatah balapan. Adil emang, tapi ngawur adilnya. Intinya Franco, seperti di video hari Senin gua, nggak boleh crash, harus cetak minimal 5 poin di 5 balapan itu, dan sebisa mungkin out qualified Pierre beberapa kali, dan bisa jadi awalnya bagus jika dia bisa melakukan itu langsung di balapan ini, walaupun gue juga nggak terlalu begitu yakin. Dan prediksi kelima, seperti biasa gue akan prediksi faktor luar tim. Sejauh ini, 6 balapan pertama, prediksi kelima gue tuh cuma salah sekali ya di Jepang kemarin. Gue akan prediksi ya bahwa balapan minggu nanti mungkin bakal mid, tapi bakal banyak posisi yang berganti dari starting position ke hasil akhir mereka. Misalnya tuh kayak Lando start di posisi ketiga tapi menang, lalu Charles start posisi kelima bisa finish di posisi kedua, lalu Franco start dari pit lane habis itu finish di Miami contohnya. Ya Imola bisa sih memberikan kita balapan seperti itu karena gak hanya melalui overtaking ya, strategi pit stop, timing safety car, dan tentu saja seandainya ada red flag, hal tersebut bisa saja terjadi. Untuk saat ini belum ada forecast hujan dan sepertinya weekend ini akan berjalan dengan cuaca cerah dan normal ya. Tapi di track ikonik kayak Imola seperti yang gue bilang tadi, bisa memberikan kita beberapa kejutan dan duel-duel menarik. Ya semoga aja prediksi gue salah kalau balapan ini bakal mid, karena gue pengen balapannya seru gitu. Apalagi ini bisa jadi terakhir kali kita balapan di Imola, jadi please lah, kasih kita duel penutup yang manis untuk Emilia Romagna Grand Prix terakhir ini gitu. Yeah, sure, whatever. Sekian video kali ini, gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe agar gue bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun, share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke lah, sudah lelah. Seperti biasa, video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson, thank you for watching.